Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi hasanah ataupun pencerahan untuk kita bersama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait konsultasi syariah, bisa disampaikan ke nomor 0812 9896 7796. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Aziz asal Pekanbaru yang menanyakan terkait persoalan merebut rizki orang lain ataukah tidak. Karena saya punya usaha dan abang saya menitipkan barang dagangannya di tempat usaha saya. Apabila saya hentikan titipan barang dagangan abang saya karena kita menjual barang yang sama, apakah itu termasuk mengambil rezeki orang lain ataukah tidak? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Terkait pertanyaan soal merebut rezeki, ya. Tentu kewajibannya adalah kita kasbur rezeki secara halal, ya. Tadi ada titipan barang dagangan lah, makanan kebetulan sama dengan yang dijual di tokonya, ya. Abangnya tidak ada komunikasi, ya, tapi tentu ya sebagai adik ya dia berbuat baik kepadanya, mau saja menerima titipan itu dijual, ya. Nah, ini bagaimana kan, apakah kalau ya sebagian daripada dagangan abangnya itu misalnya ya tidak dipromosikan atau bagaimana, ya tentu ini satu hal yang baik, ya, membantu bekerja sama antara saudara itu dalam usaha itu tentu saja sesuatu yang baik. Nah, tapi caranya juga harus baik, ya, caranya. Nah, caranya harus baik itu tentu paling tidak ada komunikasi. Ya, betul. Apakah secara aktif atau ya adiknya juga mengkomunikasikan. Ini kalau tiba-tiba ada titipan begitu, ya tanyakan ke abangnya. Bang, ini bagaimana? Begitu kan, supaya jelas ya duduk masalahnya bagaimana. Iya kan, begitu. Jadi perlu ada komunikasi supaya ada ilman, ya, pengetahuan. Yang kedua, perlu ada muwafaqah, ya, ya, persetujuan antara dua belah pihak. Sepakatan. Baiklah kalau begitu, ya, dagangan abang ya akan dipromosikan. Tapi kan karena ada dagangan di sini, begini saja, ya kan, sekian persen setelah selesai atau laku dagangan yang ada, baru dagangan yang abang, ya begitulah dikomunikasikan. Nah, apakah begitu atau ya persentase, ya sekian persen dari dagangan yang ini kan untuk menjualnya dulu. Nanti kalau sudah terjual baru ya hasilnya bagaimana. Nah, hal-hal yang begitu perlu dimusyawarahkan lalu disetujui. Nah, berdasarkan musyawarah itulah keberkahan, ya kan, sebab tidak ada sesuatu musyawarah dilakukan melainkan keberkahan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau dasarnya musyawarah, ya tidak memintar-mintari, itu halal. Tapi kalau memintar-mintari, apalagi nutup-nutupi informasi yang ada, itu tentu saja tidak baik. Bisa ujung-ujungnya bisa tidak berkah, bahkan tidak halal. Wallahu alam.
Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Tony asal Probolinggo yang menanyakan terkait kurban sapi. Ya. Tahun ini saya akan kurban sapi. Alhamdulillah diberikan rezeki yang saya nazarkan, di mana biasanya saya hanya kurban seekor kambing setiap Idul Adha. Pertanyaan saya adalah, apakah saya boleh mengikutkan 6 orang keluarga saya untuk nama dalam kurban sapi tersebut? Uang pembelian sapi full dari saya. Jadi yang 6 itu numpang saja. Bolehkah seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang sudah digariskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih ya. Ya, kurban itu tentu saja dengan bahimatul an'am ya. Tidak boleh dengan selain bahimatul an'am, itu termasuk ya tentu sapi, ya kambing, lalu domba ya, kemudian unta ya, jamus. Nah itu ya. Nah, di luar itu ya tidak ya, kan walaupun besar misalnya ayam atau apa ya tidak ya kan, pokoknya itu termasuk kategorinya itu ya kan. Lalu yes, kalau kambing untuk satu orang, apakah laki-laki atau perempuan ya begitu ya kan, itu untuk atas nama satu orang. Tapi kalau mau melibatkan pahala boleh ya kan. Ya memang hanya baru mampu tahun ini untuk satu kambing, berarti ya untuk ya dirinya, tapi inginlah berbagi pahala, itu namanya al-isyraq fis shawab, melibatkan dalam pahala boleh, bahkan untuk satu keluarga juga boleh, ya, begitu kan ya. Dalilnya Rasulullah SAW juga kan pernah memotong kurban, beliau katakan hadza anni, ini atas namaku, wa an malam yudhahi min ummati, dan untuk umatku yang belum ya berkurban. Umatku kan banyak banget. Tentu umatku yang belum itu nanti akan berkorban juga, tapi oleh Rasulullah didoakan ini ya pahalanya juga share lah kepada mereka. Jadi sharing pahala itu boleh. Tapi kalau atas nama asolatan ya satu. Kalau kerbau untuk 7 kan begitu, termasuk kerbau dan sapi dan unta ya. Jadi sudah betul ya menyiapkan satu kerbau tahun ini, insya Allah kita doakan lancar, kerbaunya yang bagus begitu kan, bukan hanya cukup untuk 7, tapi kambingnya dagingnya banyak, sehingga ya akan lebih berkah insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Abu Afla asal Bandung yang menanyakan terkait wakaf Al-Quran. Apakah boleh dana wakaf Al-Quran digunakan untuk membiayai biaya operasional ataupun fasilitas para pengajar Al-Quran seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-waqfu lillah. Wakaf itu kan untuk ya memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah berupa mushaf Al-Quran atau berupa fasilitas-fasilitas yang lain ya. Tapi wakaf itu ya sesuai dengan niat si wakif ya. Ini wakaf untuk ini, untuk Al-Quran ini. Misalnya Al-Quran ya udah itu jangan ya dilebarkan untuk yang lain lagi kan, toh untuk agama juga enggak kan, karena si wakifnya sudah menentukan ini untuk membeli atau mencetak Al-Quran. Ya itu aja begitu kan. Jadi nggak bisa dilebar-lebar. Tidak bisa dilebar-lebarkan. Itulah pentingnya wakif itu niatnya apa. Ya untuk dakwah, ya dakwah itu luas, untuk apa? Oh ini untuk guru ngaji, ya udah untuk guru ngaji. Begitu. Ya? Itu kan sesuai dengan apa yang ditakyin oleh si wakif ya. Tentu ada untuk kemaslahatan wakaf itu supaya baik ya jalannya, tentu ada yang namanya manajemen pengelolaan wakaf.
itulah yang namanya nazir wakaf. Ya, yang menerimakan wakaf itu siapa kan? Oh, ini untuk Al-Qur'an, tentu kan tidak brek begitu, siapa ini yang mau mencetaknya, siapa, iya kan? Nah, itu lalu membaginya bagaimana, itu namanya nazir. Ya, pengurusnya lah, panitianya begitu. Nah, untuk keperluan biaya pengelolaan itu silahkan, iya kan? Berhubungan dengan iya, tentu ada komunikasi, ada itu, ada ini kan, biaya-biaya terkait untuk pengelolaan, penyelenggaraan wakaf tersebut. Itu namanya nazir, nazir. Jadi dua hal. Pertama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh wakif, pihak wakif, apakah perorangan atau lembaga. Iya, untuk ini ya udah itu. Yang kedua, supaya kan tidak wakifnya sendiri kemudian ngurus kan, enggak, diserahkan kepada siapa, itulah manajemen, ya kan. Manajemen wakaf disebut wakif. Tentu saja ada keperluan ya dukungan dana, silahkan kan begitu. Itu saja begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Tio asal Lampung. Iya. Saya mau bertanya, misal ada penjual yang menjual barang dengan kata-kata anti gores ataupun anti pecah, tapi saya bisa memastikan bahwa barang tersebut bisa tergores dan bisa pecah. Apakah itu termasuk bohong dalam jual beli ataukah tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam jual beli itu tentu saja harus ya menjual barang dan jasa yang halal. Yang kedua, cara menjualnya dengan akhlak. Ada etika, ada akhlak, ya. Ini menjual yang halal, tapi cara ngejualnya, semau gue. Maka dalam beberapa hadis disebutkan tidak boleh berdusta. Ya kan? Ini begini, ini kan, padahal enggak, itu kan dusta. Iya, berdusta dalam apapun juga tidak boleh. Tidak boleh juga banyak sumpah. Ini sumpah, ini enggak boleh. Tidak boleh juga menjelek-jelekan barang kompetitor. Ya. Pesaing nih, yang ini enggak boleh. Itu kan akhlak itu. Kalau itu dilakukan tidak akan berkah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halifu, ya, sumpah itu, ya, manfaqatun lisilati, bisa ya menarik lakunya, ya, melakukan barang. Oh iya kan, tapi mamhaqatun lil barokati, menghapus keberkahan. Ya, buat apa ya kan? Ujung-ujungnya tidak berkah. Jadi itu kalau terkait dengan tadi soal etika atau akhlak, menawarkan, ya, mempromosikan boleh. Ya, tadi tidak boleh ya, berlebihan, apalagi pakai sumpah-sumpah, apalagi menjelek-jelekan yang lain, apalagi ada unsur kedustaan, itu kan. Jadi Islam ini agama hukum dan agama akhlak, ya. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Saiful asal Madiun. Ya, saya ingin bertanya terkait pembagian hasil pertanian dengan akad muzaraah. Itu yang dibenarkan dalam Islam seperti apa? Soalnya ada kasus pembagian hanya didasarkan pada hitungan karung dan tidak ditimbang terlebih dahulu, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu sangat ya dianjurkan kebersamaan, kemitraan, ya. Bahkan dalam usaha bisnis juga begitu. Sebab kemitraan itu mengundang ya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ya, yadullahi, ya, bantuan Allah, pertolongan Allah, ma'al mutasyarikin atau ma'al mutasyarikain, membersamai para pihak yang bermitra. Nah, itu kemitraan dalam pertanian itu bentuknya ada dua.
Pertama al-muzara'ah, yang kedua al-mukhabarah. Kalau al-muzara'ah itu muzari, yaitu pengelola pertanian, itu lebih banyak tenaganya, andilnya. Jadi si A nyerahkan sebidang tanah atau sekian begitu. Tolong ini dikelola ya. Pokoknya dikelola saja, terserah ya. Mau ditanamin apa saja ya, bagaimana terserah. Pengairannya bagaimana, jadi pengairannya dan juga penanamannya, lalu perawatannya terserah begitu. Kalau itu akadnya, berarti kan muzari ini dalam posisi lebih dominan, ya kan? Maka pembagian hasilnya harus adil tentu saja. Boleh diusulkan disarankan oleh si pemilik kebun, kalau begitu sekian-sekian, pastikan harus lebih besar ya persentase si muzari, si pengelola. Ya, sesuai dengan tentu, oh ini banyak pengeluaran seluruhnya. Jadi berapa nih adilnya? Ya 25-75. Kalau itu wajar, ya oke gitu kan. Berarti 75% dari hasilnya untuk pengelola, 25% untuk pemilik tanah. Bisa saja kan? Atau setelah dibahas, oh 30-70 kan begitu. Yang penting wa amruhum syura, dimusyawarahkan. Begitu insyaallah. Jadi bukan main kasih saja, enggak. Harus ya sebelumnya itu dirundingkan dulu, ini mau apa. Kalau sebaliknya yaitu biaya dan tanaman semua dari yang punya tanah, itu disebutnya mukhabaroh. Si pengelola itu hanya ya pelaksana saja. Tidak punya dana saya untuk beli benih, untuk beli itu, ya nggak apa-apa. Kamu kerja aja deh. Nah, kalau itu namanya mukhabaroh begitu. Itu juga bisa. Tapi tentu berdasarkan ya keadilan, ya pembagiannya akan lebih besar sahibul ardi, ya pemilik tanah. Oh, kalau gitu ya 70% untuk saya sebagai pemilik tanah, karena saya juga yang ngasih modal buat itu. Ya kamu ya 25% atau 30%. Kalau setuju ya udah oke. Jadi begitu. Apapun bentuknya harus dibahas, dirundingkan. Ya tidak hanya kalau gitu kamu sekian pocong saja, enggak begitu kan. Jadi bukan tanda kasihan, tanda kasih dari yang punya sawah, bukan. Ini adalah kerjasama. Wallah.